nggak bisa. Memang ulama itu tidak sempurna, namanya juga manusia. Tapi kita ingat, lewat beliaulah kita mendapatkan ilmu. Karena ilmu turun-temurun disebarkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Usman Talk Channel. Pada video kali ini sahabatku, saya akan bahas tentang bid'ah. Kita sering mendengar tentang istilah bid'ah, kata-kata bid'ah, bahkan perdebatan tentang bid'ah, ya kan? Nah, bid'ah itu apa sih sebenarnya? Agar kita itu tidak salah paham dan mudah membid'ahkan orang, gitu. Dan juga mudah menyalahkan ulama yang berdakwah atau mungkin mengorasikan tentang bid'ah. Kita tidak boleh gitu loh mudah menyalahkan orang, dan kita juga tidak boleh mudah menyalahkan ulama gitu loh, sok kepintar. Nah, kita itu lihat dulu nih dalil-dalil tentang bid'ah, baik di Al-Quran, terus hadis, dan juga riwayat. Qul ma kuntu bid'am minar rasul. Katakanlah, aku bukanlah yang menyampaikan hal yang baru di antara rasul-rasul. Quran Surat Al-A'qaf ayat 9. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda hudam Muhammadi wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Sabda Nabi, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minna fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dari penjelasan atau dari dalil yang ditampilkan barusan, sudah jelaslah bahwa bid'ah itu adalah pembaharuan, entah itu menambah atau mengurangi dari ajaran Islam, itu namanya bid'ah. Dan bid'ah itu tidak ada hubungannya dengan penggunaan HP, penggunaan Facebook, penggunaan Instagram, karena itu tidak termasuk dalam hal agama. Nah, sebagai orang Islam, menggunakan Facebook, HP, medsos, kalau kita gunakan dalam kebaikan, itu bernilai pahala. Itu semua seperti alat pisau, tergantung yang memiliki. Kamu gunakan baik ya baik, kamu gunakan buruk dan buruk, gitu loh. Jadi tergantung orang yang memiliki. Dan kita sebagai umat Islam, kita gunakan medsos untuk kebaikan, gitu loh, untuk saling mengingatkan, ya kan, untuk saling berbagi sharing ilmu. Jadi nggak ada hubungannya dengan bid'ah gitu. Bid'ah itu murni penambahan atau pengurangan dalam hal agama. Agama Islam itu datang itu dalam keadaan sempurna. Agama Islam itu agama yang sempurna, jadi nggak perlu dikurangi, nggak perlu ditambah. Terus, dan ada seperti kayak misalkan tahlil ya. Tahlil itu bid'ah apa tidak? Ya, tahlil itu ya bukan bid'ah gitu loh. Kenapa saya bilang tahlilan itu bukan bid'ah? Karena tahlilan itu yang dibaca itu kan ayat Al-Quran. Itu kan orang itu bersilaturahmi, kumpul-kumpul. Daripada kumpulnya gosip, ya kumpul-kumpul berdoa, baca tahlil, baca tahmid. Jadi itu gak masalah. Mau sekarang diisi yasin aja bacanya gak masalah. Terus diisi sholawatan itu gak masalah gitu loh. Yang masalah apabila berkumpul berbicara hal-hal yang negatif, ya kan, berkumpul untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya, bahkan menimbulkan mudarat, ya itulah yang namanya bid'ah. Jadi jangan kita mudah bid'ah membid'ahkan. Terus hukumnya tahlil itu, orang kumpul-kumpul tahlilan itu apa? Ya mubah, boleh tahlilan, boleh gak tahlilan ya gak apa-apa. Jadi orang yang tahlilan tidak boleh kita salahkan, yang tidak tahlilan juga tidak boleh kita salahkan. Yang jadi masalah itu adalah ketika tahlilan dianggap wajib gitu loh. Tahlilan seolah-olah wajib sampai ngutang gitu loh untuk tahlilan. Nah, ini sudah bid'ah gitu loh. Pengen amal tapi hutang. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan beramal dengan hutang gitu loh. Saya hutang untuk beramal, tidak pernah. Dirinya sendiri aja nggak cukup, nggak mampu, ya udah nggak usah tahlilan gitu. Jadi tahlilan itu mubah ya. Kalau kita punya kelebihan rezeki, punya cukup, nggak masalah.
kita kasih yang banyak, kita banyakin tiap hari tahlilin juga nggak apa-apa kan, yang baca itu doa-doa gitu. Dan ada lagi tahlilan tapi tidak sholat, tahlilan diutamakan. Kalau nggak nahlilin keluarganya yang mati, kayaknya kayak beban, kayak merasa berdosa, tapi sholatnya selalu ditinggalkan, nah itu namanya bid'ah. Yang wajib ditinggalkan, yang mubah dilakukan gitu loh, itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu menjadikan suatu yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib, dibalak-balik. Makanya setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka gitu loh. Kan sesuai dengan di surat Al-Fatihah ya, kalau di ayat terakhir ya, kita berlindung kepada Allah, berlindung menjadi bagian dari orang-orang yang tersesat. Jangan sampai kita jadi orang yang tersesat, karena orang yang tersesat tempatnya adalah di neraka. Jadi kita itu dalam beragama itu ya main logika, karena di dalam ayat Al-Quran kita itu disuruh diajak mikir, ayo berpikirlah kamu. Jadi Islam itu realistis, berketuhanan itu realistis gitu. Jadi bid'ah itu adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, atau membolak-balik sesuatu yang hukumnya di sini dibuat di sini, itu bid'ah. Jadi seperti apa ya, bid'ah itu kayak merusak tatanan agama gitu loh. Jadi agama yang asli dari Muhammad seperti ini digonta-ganti, dibalak-balik atau dikurangi, ditambahin, itu namanya bid'ah. Jadi kalau kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Instagram, kita gunakan untuk kebaikan, itu namanya bukan bid'ah. Karena seperti Facebook, Instagram, medsos, YouTube itu adalah alat, seperti alat, tergantung kita yang memiliki. Seperti pedang, mau kita gunakan baik, mau kita gunakan buruk, ya kayak pedang itu ya, seperti pisau, mau bunuh orang atau mau buat untuk menyadarkan orang. Jadi sahabatku, kita jangan mudah terkecoh, kita mudah dipengaruhi orang dengan kadang itu menjelek-jelekkan ulama. Itu ya, jangan kita itu mudah. Jadi kita itu harus beragama yang logis, beragama yang rasionalistis, karena agama itu mengajak kita untuk berakal, berpikir. Islam itu turun ya ke Nabi Muhammad, lewat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Mencerdaskan orang-orang jahiliyah, karena orang zaman dahulu itu jahil, bodoh, tidak memakai akal, tapi menggunakan hawa nafsu. Maka Islam datang untuk itu. Nabi Muhammad tidak pernah mengada-adakan sesuatu yang baru. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi terdahulu, yaitu mengajak untuk bertauhid, mengesahkan Allah, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gitu. Jadi kita jangan pernah terjumus terhadap hal-hal yang bid'ah. Kita harus tetap lurus, berusaha untuk selalu berada di dalam hukumnya Allah, di dalam Islam, menjadi umat Nabi. Dan kita harus menghormati para ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Memang beliau itu tidak sempurna, tapi lewat beliaulah kita mengetahui ilmu-ilmu agama. Lewat beliaulah kita mendapat nasihat-nasihat agar tidak terputus dari ajaran-ajaran Rasulullah. Karena agama Islam disebarkan oleh para khulafaur rasyidin, para ulama, dan tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Jadi kita harus menghormati para ulama. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang bid'ah, orang yang sesat. Dan dengan kita membaca dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari hadis, dari riwayat-riwayat ulama apa itu tentang bid'ah, jadi kita bisa membedakan mana bid'ah, mana itu bukan bid'ah. Dan kita sebagai umat muslim, dan kita harus menghormati guru kita, menghormati para ulama, dan kita jangan mudah teradu domba, terpecah belah. Kita mencintai ulama, menghormati ulama, bukan karena kita itu fanatik terhadap ulama. Kita menghormati ulama karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Dari beliau-beliaulah kita mendapatkan ilmu, ajaran-ajaran Rasulullah. Memang kita bisa pintar sendiri tanpa ulama, nggak bisa. Memang ulama itu tidak sempurna, namanya juga manusia. Tapi kita ingat, lewat beliaulah kita mendapatkan ilmu. Karena ilmu turun-temurun disebarkan oleh para ulama. Khulafaur rasyidin itu ulama, para sahabat Rasulullah itu ulama, tabi'in itu ulama, para imam madhab itu juga ulama. Dan seperti
ustadz, ustazah, kiai, syekh itu juga ulama yang harus kita hormati, dan kita walaupun tidak sependapat misalkan dengan ulama, tetap kita harus menghormati, karena kita itu ulama memberikan jawaban seperti itu pasti ada dasarnya, ada landasannya gitu loh. Kita harus tahu mana itu khilafiyah, mana itu perbedaan pendapat, mana itu bid'ah. Kita jangan mudah, kita nggak kurang ilmu. Kadang ada orang yang suka membid'ahkan kiai gitu, memojokkan kiai. Kiai ngajarin tentang bid'ah supaya kita itu tahu bedanya bid'ah dan bukan bid'ah itu seperti apa gitu loh. Jadi bid'ah intinya nggak ada hubungannya dengan kemajuan teknologi, tapi teknologi akan perbuatan itu akan menjadi bid'ah apabila kita itu menggunakan teknologi dengan tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu menjadi bid'ah. Bid'ah itu letaknya di mana? Bid'ah itu letaknya ada dalam diri kita. Jangan pernah salahkan TV, jangan pernah salahkan medsos, Facebook, Instagram. Selagi kita isi dengan hal-hal baik, selagi kita gunakan dengan hal-hal baik, dan kita lihat yang baik-baik, maka itu bukanlah bid'ah. Bid'ah itu adalah penambahan, pengurangan, atau mengotak-atik, mengacak-acak hukum Islam, itu namanya bid'ah. Jadi siapa yang merusak agama Allah, maka itu adalah sesat. Berarti itu bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah kesesatan, dan sesat itu letaknya itu di neraka. So kita harus bijak, bisa membedakan mana bid'ah, mana itu bukan bid'ah. Kalau sedikit-sedikit bid'ah, maka kita nggak akan pernah maju. Kalau menghubungkan kemajuan teknologi, itu bagian dari bid'ah. Jadi demikianlah, kita harus bisa menggunakan akal kita, ya kan, untuk memahami nasihat-nasihat Allah lewat Al-Quran dan lewat Rasulnya dan lewat para pendakwah atau para ulama, di mana ulama itu adalah pewaris para nabi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, ya, sedikit dari pemahaman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita akan bertemu di video-video Usman Top Channel berikutnya.